Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita sedang ada di wakaf pembangunan Islamic Center Masjid Al-Amna yang berlokasi di Pausasran, Danurejan, Yogyakarta. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala, renovasi pembangunan ini sudah masuk di tahap ke-8. Masjid Al-Amna ini sebelumnya ini berupa rumah ya wakaf dari Haji Amir yang luasnya kurang lebih 514 waktu itu, dan masih berupa rumah. Kemudian tahun 80 itu diresmikan masjid ya, dipasang kubah. Masjid ini merupakan tanah wakaf dari Perserikatan. Dengan berkembangnya waktu ya, kemudian banyaknya jamaah, sehingga pada era-era ini sekitar tahun 2010 ada perluasan masjid ya, perluasan karena tanah sebelah itu seluas 574 itu mau dijual, boleh dikatakan begitu. Kemudian ya mengajak seluruh jamaah bagaimana kalau ini dibeli oleh masjid, dan alhamdulillah pada saat itu luasan tanah 574 itu bisa terbeli dalam kurun waktu 1 tahun ya. Masjidnya dibangun, ada bantuan dari Timur Tengah waktu itu ya, Timur Tengah. Kemudian sudah disurvei ya, pada tahun 2015 waktu itu sudah digambar-gambar akan dapat bantuan. Namun hampir 1 tahun itu ternyata tidak ada kabarnya ya. Kemudian 2017 ada lagi ya. Kemudian tahun 2019 kita juga ngajukan lagi, namun kenyataannya ya tidak ada kabarnya kan gitu. Nah, akhirnya kita bermusyawarah, sudah bagaimana kalau pembangunan masjid ini kita adakan swadaya. Tahun 2021 akhir itu kita rembuk, bentuk panitia waktu itu. Kemudian kita bekerja sama dengan PT Doma ya, nggak ada PT Doma untuk sebagai pelaksana pembangunannya. Kita minta untuk digambarkan masjid ini luasannya 1115 meter persegi. Di tahun 2021 itu kita mulai peletakan batu pertama, kemudian kita membuat flyer-flyer, kemudian semua kita hubungi, baik itu jamaah di lingkungan Masjid Pausasran dan sekitarnya, Al-Amna Pausasran dan sekitarnya. Kemudian kita menghubungi teman-teman dan juga alumni yang pernah jamaah di sini. Dana yang diperlukan itu cukup besar, yaitu kurang lebih 5,1 M ya. Itu cukup besar bagi kami. Masjid bukan hanya tempat sholat. Ini sudah kami amalkan di Islamic Center Masjid Al-Amna. Mengapa dinamakan Islamic Center? Karena di masjid ini ada fasilitas pendidikan. Anak-anak sekolah mulai dari tingkat yang paling kecil, KB, kelompok bermain, PAUD, dan TK ya, yang dikelola oleh Aisyah. Dan alhamdulillah sangat bermanfaat untuk warga sekitar dan untuk anak-anak di sekitar Pausasran, Danurejan, Yogyakarta. Karena sejatinya Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita masjid adalah pusat pendidikan. Dulu Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan anak-anak di Masjid Nabawi. Di sini pun di Masjid Al-Amna juga
seperti itu, alhamdulillah, dan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, penuh barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alhamdulillah Masjid Al-Amna, kenapa kita namakan Islamic Center? Karena jadi pusat pendidikan baik formal tadi sekolah maupun non formal. Non formal dalam artian di sini setiap hari Senin sampai dengan Ahad full setiap hari ada pengajian untuk bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan anak-anak. Khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Semoga kita termasuk di dalamnya. Alhamdulillah di sini juga ada TPA, Taman Pendidikan Al-Qur'an, yang beroperasi full dari Senin sampai Sabtu mengajar anak-anak Iqra sampai dengan Al-Qur'an. Alhamdulillah. Kemudian kegiatan-kegiatan di Masjid Al-Amna ini juga banyak, meliputi kegiatan-kegiatan pengajian, itu ada seminggu sampai 4-5 kali ya, dan jamaahnya sampai 100 lebih ya. Kemudian bagaimana itu untuk penyediaan konsumsi? Nah ini warga masyarakat jamaah itu sangat berperan aktif. Artinya beberapa mereka secara individu, ada yang secara rombongan memberikan bantuan untuk penyediaan konsumsi. Selain itu masjid ini juga peduli dengan anak-anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapakah orang yang mendustakan agama? Tidak main-main loh ini, mendustakan agama. Itu orang yang menghardik anak yatim. Maka alhamdulillah setiap pengajian tamasya atau syiah maghrib sampai isya full infak digunakan untuk menyantuni 608 anak-anak yatim binaan kami di 10 panti asuhan. Dan ini sudah berjalan sejak tahun 2016, 9 tahun alhamdulillah. Kemudian juga ada kegiatan lagi yang dikelola oleh ibu-ibu, ini kegiatan perawatan jenazah. Jadi apabila ada warga jamaah yang meninggal, ya itu biasanya ibu-ibu yang merawat ya. Begitu juga bapak-bapaknya juga ada timnya khusus ya. Dari masjid menyediakan perlengkapan secara gratis. Kita juga ada kelengkapannya. Untuk kelengkapannya itu berupa ada keranda, ada tempat untuk memandikan dan mengapani juga. Kemudian juga peralatan itu kita siapkan, kita buat ruangan yang bisa terawat kan begitu. Kemudian Masjid Al-Amna juga bermanfaat untuk lingkungan hidup. Karena di sini ada apotek hidup yang dikelola oleh ibu-ibu dan menjadi percontohan se-Yogyakarta. Serta masjid ini juga peduli ekonomi umat. Karena apa? Di Masjid Al-Amna alhamdulillah sudah berdiri minimarket syariah, minimarket amanah dan angkringan barokah. Di samping itu ini kan masjid wakaf dari Muhammadiyah ya. Kemudian dari Perserikatan waktu itu mengadakan semacam perlombaan ya, lomba masjid unggul ya. Di tingkat kota kita Masjid Al-Amna menjadi juara 1. Maju lagi ya, menjadi maju ke tingkat provinsi. Alhamdulillah di tingkat provinsi kita juga maju mendapatkan juara 1. Alhamdulillah. Perkembangannya untuk pembangunan masjid ini mulai bertahap ya, mulai dari bawah kemudian sampai atas ini mungkin bisa dilihat ya. Untuk pembangunan ini tahap 7 sudah selesai untuk leher ini sekarang kita akan membangun ke tahap 8. Jadi untuk tahap 8 itu kegiatannya leher sama di atasnya itu kubah. Itu nilainya kita bertahap senilai 365 juta rupiah. Kita baru ada dana sekitar 150 juta ya
Untuk tahap 8 ini kita bagi per meter kurang lebih Rp350.000, sehingga itu kita tawarkan jamaah bagaimana jamaah untuk bisa berpartisipasi. Mudah-mudahan nanti 2, 3, 4 bulan ke depan ini sudah bisa terrealisasi untuk pembangunan kubahnya dan finishing bagian dalam. Dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala pembangunan terus berlanjut, sudah jalan 3 tahun. Kami berharap pada Allah Subhanahu wa taala, berdoa pada Allah semoga Allah mudahkan, lancarkan, berkahi sehingga bisa menyelesaikan renovasi pembangunan sampai dengan selesai. Dan kami juga mengadakan kerjasama dengan banyak pihak termasuk dengan UAD untuk program kuliah kerja nyata. Mahasiswa-mahasiswi UAD di sini ikut memberdayakan masyarakat, memberdayakan anak-anak, membantu mengajar anak-anak mengaji, dan kami sangat berterima kasih karena sangat membantu perkembangan anak-anak di Islamic Center Masjid Al-Amnah. Kemudian harapan kami tentu saja ini kalau dilihat masih kurang sekitar 1,7 M-an ya. Ini kan masih menyelesaikan bagian-bagian dalam sini, kemudian finishing di atas ya. Kami berharap juga partisipasi, terima kasih juga sebelumnya, kami juga terima kasih kepada seluruh jamaah, seluruh donatur yang telah memberikan donasi sumbangannya baik material maupun non material secara sukarela, keikhlasan. Mudah-mudahan semua itu menjadi amal jariah kita semuanya. Tapi harapan kami masih terus ya mengharapkan bantuan-bantuan dari para donatur sehingga masjid ini nanti bisa kita gunakan senyaman mungkin, karena kita buat masjid ini nyaman untuk jamaah, kemudian bisa beribadah, berkegiatan dengan baik, nyaman, dan aman, dan tentram. Karena halamannya juga luas, kita bisa memberikan kenyamanan jamaah pada saat parkir, kemudian baik itu mobil maupun untuk kegiatan maupun untuk parkir motor juga bisa nyaman. Karena ini juga rumah Allah, kita memberikan layanan yang terbaik untuk umat Islam. Mohon doa restunya supaya kegiatan dalam pembangunan ini bisa lancar dan bisa selesai. Terima kasih, kalau ada kurangnya kami mohon maaf. Demikian dari kami, alhamdulillah. Selanjutnya kita akan sholat berjamaah di masjid dan pengajian. Matur nuwun, mohon maaf lahir dan batin. Aku lupa lihat, astagfirullah, innahu wal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.